Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah tidak kamu merasa sudah berusaha sekuat tenaga, tapi kok kehidupanmu masih terasa berat? Seperti ada tembok besar yang menghalangi jalan menuju sukses. Tenang, bisa jadi ini adalah tanda bahwa kamu sedang diuji sebelum kesuksesan besar datang dalam kehidupan ini. Tidak ada kesuksesan tanpa ujian. Bahkan para nabi dan orang-orang hebat pun harus melewati berbagai rintangan sebelum mencapai kejayaan. Jadi, kalau kamu merasa sedang mengalami kesulitan, mungkin ini pertanda bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Yuk, kita bahas tanda-tandanya satu persatu. Yang pertama, kamu merasa semakin banyak hambatan. Seringkali, sebelum seseorang mencapai kesuksesan, rintangannya justru semakin besar. Seperti kisah Nabi Musa yang harus menghadapi Fir'aun sebelum akhirnya bisa membebaskan Bani Israel. Atau kisah Nabi Muhammad yang ditolak, dihina, bahkan dilempari batu saat berdakwah di Taif sebelum Islam berkembang luas. Jadi, kalau kamu merasa makin banyak tantangan, jangan menyerah. Bisa jadi ini ujian untuk melihat apakah kamu benar-benar pantas mendapatkan apa yang kamu impikan. Kedua, kesabaranmu diuji berkali-kali. Tidak ada kesuksesan yang instan. Semua butuh waktu, kerja keras, dan yang paling penting adalah kesabaran. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa Dia bersama orang-orang yang sabar. Nabi Ayub diuji dengan penyakit dan kehilangan segalanya. Tapi karena kesabarannya, ia akhirnya mendapatkan lebih banyak dari yang ia miliki sebelumnya. Jadi, kalau kamu merasa sedang diuji kesabaranmu, mungkin ini adalah cara Allah melihat apakah kamu layak untuk sesuatu yang lebih besar. 3. Kamu merasa seperti ditinggalkan. Kadang, dalam perjalanan menuju sukses, kita merasa sendirian. Teman-teman menjauh, keluarga tidak mendukung, dan kamu merasa hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Tapi, lihatlah kisah Nabi Yusuf. Ia dikhianati saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, dan dipenjara tanpa kesalahan. Namun, di akhirnya, ia menjadi orang kepercayaan Raja Mesir. Nah, kalau kamu merasa sendiri, jangan putus asa. Bisa jadi, ini adalah proses seleksi agar kamu hanya dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar mendukungmu. Keempat, keadaan keuanganmu sedang sulit. Banyak orang sukses yang dulunya mengalami kesulitan ekonomi. Lihat saja kisah Rasulullah yang pernah dalam kesederhanaan sebelum akhirnya Islam berkembang pesat dan beliau menjadi pemimpin yang dihormati. Mungkin saat ini kamu sedang mengalami krisis keuangan, tapi jangan biarkan keadaan demikian menghalangi langkahmu. Justru, ini bisa menjadi pelajaran berharga agar kamu lebih bijak dalam mengelola keuangan ketika sukses nanti. 5. Kamu sering merasa tidak cukup baik. Pernah merasa tidak cukup pintar, tidak cukup berbakat, merasa gagal terus? Tenang, itu wajar. Banyak orang sukses yang awalnya merasa seperti ini. Bahkan Nabi Musa pernah merasa ragu dengan kemampuannya berbicara ketika diperintah untuk berdakwah kepada Fir'aun. Rasa tidak cukup baik ini bukan berarti kamu benar-benar tidak mampu. Bisa jadi ini adalah tahap di mana kamu harus terus belajar dan berkembang. 6. Kamu mengalami kegagalan berkali-kali. Thomas Edison gagal lebih dari 1000 kali sebelum menemukan bola lampu. Nabi Muhammad pun mengalami banyak tantangan dalam menyebarkan Islam. Dari dihina hingga berperang, tapi beliau tetap bertahan. Kalau kamu gagal, jangan langsung putus asa. Bisa jadi, kegagalan tersebut adalah cara Allah menunjukkan bahwa ada jalan lain yang lebih baik. Ketujuh, kamu merasa hidupmu penuh dengan cobaan. Setiap orang pasti punya cobaan. Tapi kalau rasanya kok berat banget, mungkin ini adalah ujian untuk menguatkan mental kamu sebelum mencapai kesuksesan. Rasulullah bersabda bahwa semakin tinggi derajat seseorang di sisi Allah, semakin besar pula ujiannya. Kalau kamu merasa diuji terus-menerus, mungkin ini adalah cara Allah mempersiapkanmu untuk sesuatu yang luar biasa. Sekarang yang ke-8, kamu mulai meragukan diri sendiri. Kadang sebelum sukses, kita mulai meragukan diri sendiri. Apa aku bisa? Apa ini jalanku?
itu wajar. Bahkan Nabi Yunus pernah merasa putus asa hingga meninggalkan kaumnya sebelum akhirnya ia menyadari kesalahannya dan kembali. Keraguan bukan tanda kamu harus berhenti, tapi justru tanda kamu harus tetap maju dan mencari solusi. Yang kesembilan, nah ini yang paling bahaya, kamu mulai kehilangan semangat. Ada masanya ketika kamu sudah berusaha sekeras mungkin, tapi tetap merasa lelah dan ingin menyerah. Tapi ingat, Rasulullah pernah merasa sangat sedih saat kehilangan paman dan istrinya dalam waktu berdekatan. Namun, beliau tetap bertahan. Dan akhirnya Islam berkembang luas. Kalau kamu merasa kehilangan semangat, istirahatlah sebentar. Tapi jangan berhenti. Karena mungkin kamu sudah sangat dekat dengan kesuksesan. 10. Ini yang terakhir. Kamu merasa seperti di ujung kehancuran. Seringkali, titik terendah dalam kehidupan adalah tanda bahwa titik tertinggi sudah dekat. Nabi Ibrahim diuji dengan perintah untuk menyembelih anaknya, tapi di saat terakhir, Allah menggantinya dengan seekor domba, sebagai bukti bahwa hal tersebut hanya ujian keimanan. Kalau kamu merasa di titik terendah, jangan putus asa. Bisa jadi, ini adalah langkah terakhir, sebelum keberhasilan besar datang. Nah, kesimpulannya, setiap orang sukses pasti mengalami ujian. Semakin besar impianmu, semakin besar pula ujiannya. Jadi, kalau saat ini kamu merasa sedang dalam kesulitan, jangan menyerah. Mungkin ini adalah cara Allah mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Ingat, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Teruslah berusaha, bersabar, dan percaya bahwa sesuatu yang indah sedang menantimu di ujung perjalanan ini. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang Allah angkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.